Lanjut dari cerita yang kemarin coy. Di saat mereka berdua menyuruh pergi, Kaiju No 9 pun mereveal wujud aslinya dan langsung menyerang si Iharu coy. Karena lukanya yang terlalu parah, Ichikawa pun menyuruhnya untuk memanggil bantuan dan membiarkan Ichikawa melawannya sendiri. Ichikawa pun awal-awalnya bisa tuh menghindari serangan dari Kaiju tersebut, sampai Kaiju tersebut ingin menyerang dari dekat. Sementara itu, Iharu yang merasa kekuatannya tidak ingin dilampaui jauh oleh Ichikawa, ia pun kembali sekaligus menyelamatkan Ichikawa dari serangan maut Kaiju 9 itu. Lalu mereka pun memutuskan bekerja sama menyerang Kaiju 9 itu. Namun, di saat Ichikawa menyerang dengan brutal, Kaiju 9 itu pun menggunakan lapisan bangkai untuk melindunginya. Dan keadaan pun menjadi terbalik coy. Ichikawa pun mendapatkan serangan bertubi-tubi hingga ia tak berdaya. Sementara di tempat lain, Kafka dan Kikoru pun mendapatkan info soal Ichikawa dari Iharu yang hilang kontak di garis depan. Dan mereka pun langsung menghampirinya. Balik lagi ke Ichikawa, Iharu yang tak berdaya itu pun hanya bisa melihat Ichikawa disiksa coy. Sampai si Kafka dengan wujud Kaizunya pun datang menyelamatkan mereka berdua. Lalu pertarungan antara Kaizu itu pun terjadi. Kafka dengan mudah menyerang Kaiju 9 sampai ia susah meregen tubuhnya sendiri dan inti dari tubuhnya terlihat coy. Namun saat ingin mengakhiri Kaiju 9, Kafka dengan Kaiju 8 itu pun ditemui oleh orang Defense Corp dan melaporkannya ke Hoshiro. Kafka pun jadi agak panik nih, yang membuat Kaiju 9 pun berhasil lolos dari kematiannya. Dan Kafka pun lari dari sana juga. Namun saat ia tiba di persembunyiannya, Hoshiro pun menemuinya dan langsung melancarkan serangan ke Kaiju 8. Pertarungan pun tak terhindarkan dengan Hoshiro yang menggunakan mode membunuh Kaizunya. Terlihat tuh si Kafka hanya bisa ngindar-ngindar terus dari serangan Hoshiro, hingga inti di tubuhnya pun terlihat. Beruntung tuh si Kafka pun bisa meregen tubuhnya coy. Dan dia pun terus menghindar dari serangan Hoshiro sampai Hoshiro menggunakan skillnya untuk menyerang Kaiju 8. Namun pedang miliknya malah tersangkut di tubuh Kafka. Langsung tuh Kaiju 8 pun mematahkan pedang itu sekaligus kabur dari sana dan menemui Kikoru. Di sana Kikoru pun ngomel-ngomel dengan tindakan Kafka yang mengkhawatirkannya. Lalu di tempat Hoshiro, ia merasa ada yang aneh dengan pertarungan saat melawan Kaiju 8 tadi. Dan ia pun mendapatkan info tentang Kaiju yang menyerang Ichikawa dan Iharu yang bisa berubah wujud coy. Sementara itu di lain tempat, Kaiju 9 dengan wujud manusianya dihampiri oleh seseorang dan Kaiju 9 itu pun langsung melahapnya sekaligus merubah tampilannya. Balik lagi nih ke Kafka dan Kikoru yang sedang menjenguk Ichikawa. Ia pun saat itu berterima kasih kepada Kafka coy. Tanpa disadari, Iharu pun ada di sana juga yang membuat wujud lain Kafka hampir ketahuan coy. Beberapa waktu pun berlalu, Ichikawa dan Iharu pun disambut dengan pesta makan-makan yang dibuat Haruichi, si pewaris perusahaan senjata anti Kaiju terbesar di Jepang coy. Terlihat mereka pun juga saling membahas tentang misi sebelumnya, dan Hoshiro pun mempromosikan Kafka menjadi petugas berkat jasanya di misi sebelumnya. Hari esok pun tiba. Berkat rekomendasi dari Hoshiro, Kafka pun dilantik oleh Mina menjadi petugas di Defense Corp Divisi 3 dan Mina harap ia bisa memenuhi ekspektasi Hoshiro. Lalu di malam harinya, Kafka yang habis belajar hingga larut malam itu pun melihat Hoshiro yang sedang berlatih dengan gerakan yang sama di saat ia melawan Kaiju 8. Kafka yang melihat itu pun agak takut di saat Hoshiro ingin menggunakan teknik lainnya untuk membunuh Kaiju 8. Dan Hoshiro menaruh 1% harapan ke Kafka untuk menjalani tugasnya. Di malam itu juga terlihat beberapa Kaiju datang dari langit. Kafka yang habis ngopas kue di luar itu pun terkejut di saat meteor menghujani tempatnya. Mereka langsung prepare termasuk Hoshiro yang langsung bertemu dengan si Kaiju yang mengendalikan para Honju. Pertarungan pun terjadi, namun Hoshiro tidak bisa menembus kulitnya. Sementara itu, prajurit lain yang kesulitan menyerang para Hyoju. Kafka pun memberi info soal kelemahan para Hyoju tersebut.
Lalu Kikoru pun muncul dengan weapon barunya yang diberi oleh petinggi divisi 3. Ia pun mengalahkan para Yoju di sana dengan easy peasy lemon squeezy banget coy. Balik lagi ke Soshiro. Ia pun terlihat hanya bisa menghindar dari serangan kaiju tersebut. Sampai ia pun berhasil memotong tangan kaiju tersebut dan mengaktifkan mode menetralisir kaiju. Sementara itu si MC kita ini terpaksa coy menggunakan kaki kaijunya untuk menyelamatkan kawannya dari serangan si Yoju. Sekaligus Kikoru dan Ichikawa pun membantunya. Balik ke pertarungan Soshiro, ia pun dengan modenya menyerang terus-menerus kaiju tersebut, walaupun bisa meregen coy. Soshiro pun terus menyerangnya hingga bagian inti kaiju itu pun terlihat. Walaupun sudah terlihat kalah, kaiju itu pun merubah tubuhnya ke ukuran yang lebih besar. Soshiro saat itu terus mencoba menyerang kaiju tersebut, namun tetap tidak bisa menembus kulitnya sampai ia melebihi batasnya. Dan kaiju tersebut menggunakan para Yoju untuk menyerang Soshiro. Tak sampai di situ, Soshiro pun saat itu mencoba menyerang lagi dari arah belakang. Namun keberadaannya dengan mudah diketahui yang membuat dirinya terpental yang membuat daya maksimumnya pun dihentikan. Lalu kita pun flashback ke masa kecil Soshiro yang disuruh menyerah terus sama bapaknya untuk masuk ke Defense Corps. Soshiro pun bangkit dan terus mencoba menyerang kaiju tersebut. Hingga dirinya pun tertangkap oleh kaiju tersebut. Kafka yang melihat itu, ia pun ingin langsung merubah wujudnya. Mina dengan senjatanya berhasil melubangi tubuh monster tersebut. Soshiro yang terlepas, ia pun langsung membukakan jalan untuk Mina menyerang. Kaiju tersebut pun berhasil tumbang. Namun mereka pikir itu udah selesai. Saat mereka melihat ke langit, sebuah bom Yoju raksasa pun menghampiri mereka. Kafka pun dengan egoisnya langsung merubah wujudnya yang membuat semua anggota pun terkejut. Kafka dengan wujud kaijunya itu pun langsung melesat membawa bom tersebut menjauhi daratan. Semua pun berhasil selamat. Namun karena wujud kaijunya, Kafka ditahan oleh Defense Corps. Sehabis peristiwa itu, terlihat para petinggi Defense Corps sedang merapatkan tentang Kaiju 8. Dan sang jenderal bernama Isao pun memutuskan untuk membawa Kaiju 8 ke markas Ariake untuk dilihat. Lalu pindah ke MC kita. Kafka yang sedang ditahan itu pun dihampiri oleh Mina dan Soshiro yang mengawalnya untuk dipindah tempatkan. Tak lupa anggota angkatannya pun hadir di sana termasuk Ichikawa yang menantikannya untuk kembali. Dan saat di dalam ruangan, Mina dan Kafka pun berbincang tentang kontribusi dirinya yang memungkinkan Mina bisa membantunya terbebas. Dan Mina meyakinkan dirinya yang masih bisa banget tuh buat berjuang untuk bisa di sisinya. Setelah itu, terlihat Ichikawa dan kawan-kawannya yang sangat mengkhawatirkan soal kemungkinan terbebasnya Kafka. Lalu Mina yang terlihat menyiapkan soal dokumen-dokumen Kafka untuk dikirim. Dan Soshiro yang terlihat sangat masih membutuhkan Kafka. Kemudian untuk di markas Ariake, Kikoru pun menghadap bapaknya yang meminta untuk membebaskan si Kafka. Namun, ia tidak bisa melawan saat diberi bukti X-ray jantung Kafka adalah Kaizu. Sementara itu di kantor Mina, Ichikawa dan kawan-kawan mendapatkan info kalau beberapa dari mereka akan berpindah ke divisi lain. Iharu pun saat itu menolak keras soal itu. Tapi terlihat Ichikawa setuju saja dengan hal tersebut. Setelah itu, Haruichi pun tidak sengaja mendengar Aoi yang sedang menelpon mantan komandannya untuk memperkenalkannya kepada seseorang yang bisa membebaskan Kafka. Karena Aoi sendiri tidak ingin kehilangan seseorang coy. Lalu berpindah ke ruangan Kafka yang lagi ditahan. Ia dihampiri oleh Isao yang langsung mengetesnya. Melihat Kafka yang terus meyakini bahwa dirinya bukan Kaiju, Isao pun memakai weapon kitnya untuk bertarung dengan Kafka. Pertarungan pun terjadi, namun Kafka hanya bisa terus menghindari serangan dari Isao. Ia pun merasa pertarungan itu pun seperti melawan dari Kaiju. Karena weapon yang dipakai Isao merupakan bagian dari Kaiju no 2. Dan Isao pun terus melakukan penyerangannya. Sampai-sampai Kafka pun berubah ke wujud Kaiju seutuhnya yang ia tak bisa kendalikan. Di lain tempat, terlihat Ichikawa yang berlatih cukup keras karena ia ingin suatu saat nanti ia bisa melindungi Kafka. Lalu para senpai pun datang memberitahu soal mereka membuat surat pengampunan buat Kafka dan Mina yang dipanggil ke markas Ariake.
Balik lagi ke pertarungan Kafka dan bapaknya si Kikoru coy. Mereka terlihat sangat sengit sekali sampai kekuatan Kaiju 8 pun melampaui kekuatan Isao yang membuatnya hanya bisa menerima serangan Kaiju 8 terus-menerus. Kafka yang makin sadar bahwa dengan Kaijunya ia bisa ngebunuh Isao. Dengan perjuangannya si Kafka ini, ia pun berhasil merebut kembali kesadaran wujud Kaiju tersebut yang hampir ngebunuh bapaknya Kikoru coy. Lalu Kafka pun tepar karena ia baru saja menghentikan pertarungan tersebut dengan menyerang jantungnya sendiri. Setelah pertarungan tersebut, Isao dengan bawahannya pun kembali rapat bersama Mina membahas tentang Kafka. Ia pun di sana memberitahu tentang kontribusi Kafka yang ia berikan. Kemudian Isao pun menemui Kafka di kamarnya dan memberitahu soal dirinya masih dianggap Kaiju oleh Isao. Namun, ia memutuskan untuk membiarkan Kafka hidup untuk bertarung bersama di Fanscorp melawan Kaiju di luar sana. Maka dari itu, ia pun meminta Kafka untuk membuktikannya jika ia ingin bertahan hidup di dunia ini. Dan pesan soal Kafka dibebaskan pun tersebar ke kawan-kawannya yang membuat mereka pun sangat lega. Namun, di suatu tempat, Kaiju 9 pun telah menyusun rencananya untuk merebut kembali kekuatan Kaiju yang telah diambil oleh manusia. Dan season 1 dari Kaiju 08 pun berakhir coy. Oke, sampai di sini dulu coy. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Dan ya, seperti biasa kalian request di kolom komentar anime apa yang harus aku bawain lagi sehabis Kaiju 08. Dah, gitu aja. Sayonara. Yohohohoho.